Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari, NIM 1901654. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang alat evaluasi, materi minggu ke-6 dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPT. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama tentang pengertian dan jenis alat evaluasi, yang kedua alat evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang ketiga persyaratan alat evaluasi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian alat evaluasi dan jenis alat evaluasi. Dalam pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Dengan demikian, maka alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Alat evaluasi pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Alat evaluasi dapat digunakan saat proses pembelajaran berlangsung maupun saat sudah selesai. Alat evaluasi sangat penting di dalam proses pembelajaran, maka alat evaluasi yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik. Secara umum, jenis alat evaluasi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tes. Tes merupakan tugas yang terdiri atas pertanyaan atau latihan, diberikan secara individu dan kelompok, dan menghendaki respon dari siswa yang dievaluasi. Yang kedua yaitu non-tes. Non-tes adalah salah satu alat observasi yang tepat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tingkah laku afektif atau psikomotor. Alat evaluasi tes dibagi menjadi 3. Yang pertama dilihat dari jenis kemampuan, yang kedua dilihat dari objek, dan yang ketiga tes subjektif dan objektif. Pembagian pertama yaitu dilihat dari jenjang kemampuannya. Yang pertama tes ingatan. Tes ingatan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan ingatan. Bentuk tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah objektif dan uraian. Yang kedua yaitu tes pemahaman. Tes pemahaman ini menghendaki siswa untuk mampu memahami, membedakan, dan menjelaskan fakta atau menjelaskan hubungan antar konsep sederhana yang sifatnya lebih dari sekedar mengingat. Yang ketiga yaitu tes penerapan. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa menerapkan pengetahuan teoritisnya ke dalam kegiatan praktis yang konkret berupa kegiatan memodifikasi, mendemonstrasi, menemukan, atau mempergunakan informasi. Yang keempat, tes analisis. Menurut siswa untuk menganalisis, mengidentifikasi, atau untuk mencari hubungan atau situasi tertentu dengan menggunakan konsep-konsep dasar tertentu. Yang kelima, tes sintetis. Tes ini menuntut siswa untuk menghubungkan beberapa hal, menyusun kembali komponen-komponen tertentu menjadi struktur baru yang kompleks, menganalisasi, meramalkan, dan menghasilkan pemikiran yang asli dan kreatif. Dan yang keenam, tes evaluasi. Tes ini menuntut siswa untuk memberikan pertimbangan penilaian terhadap suatu informasi berdasarkan konsep atau acuan tertentu. Pembagian tes kedua yaitu dilihat dari objeknya, yang terdiri dari tes kompetensi kebahasaan, tes kesusastraan, dan tes kemampuan berbahasa. Yang pertama yaitu tes kompetensi kebahasaan. Tes kompetensi kebahasaan dimaksudkan untuk mengungkapkan pengetahuan kebahasaan siswa. Kompetensi kebahasaan yang penting dan sangat dibutuhkan adalah struktur bahasa dan kosakata. Dalam penyusunan tes ini ada 2 hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu penilaian bahan yang akan dijadikan dan pemilihan bentuk dan cara pengujian. Yang kedua yaitu tes kesusastraan. Tujuan pembelajaran sastra secara umum ditekankan pada kemampuan siswa mengapresiasikan sastra secara memadai. Tes ini berpedoman pada hal kognitif atau diukur secara lisan ataupun tulis. Ranah psikomotor dapat dilakukan melalui tes perbuatan, misalnya membaca puisi, cerpen, dramatisasi, dan lain-lain, dan ranah afektif yang berkaitan dengan sikap, pandangan, dan nilai-nilai terhadap sastra. Yang ketiga yaitu tes kemampuan berbahasa. Tes ini dibedakan menjadi tes kemampuan menyimak, tes kemampuan membaca, tes kemampuan menulis, dan tes kemampuan berbicara. Pembagian ketiga yaitu tes objektif dan subjektif.
Yang pertama, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga hasil tesnya dapat dinilai secara objektif, yaitu dapat dinilai oleh siapapun dan akan mendapatkan hasil yang sama. Tes objektif mempunyai jawaban yang pasti benar dan salahnya, dan diberi nilai yang sama pada setiap soalnya. Ada 3 jenis tes objektif, yaitu menjodohkan, pilihan ganda, atau benar salah. Yang kedua, tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Yang kedua, alat evaluasi non-tes. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu teknik pengukuran untuk mengetahui tingkah laku siswa atau proses terjadinya suatu kegiatan, baik dalam situasi nyata maupun buatan, melalui pengamatan secara teliti dan pencatatan secara sistematis. Tujuan observasi yaitu menilai hasil dan proses pembelajaran, misalnya tingkah laku siswa, partisipasi siswa, atau menilai keterampilan guru dalam mengajar. Yang kedua, interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara sepihak yang diajukan oleh pihak pewawancara atau guru dan responden atau siswa yang menjadi penjawab pertanyaan. Yang ketiga yaitu angket. Angket merupakan salah satu alat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tingkah laku afektif dengan cara mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan materi pembelajaran, tetapi juga pada masalah lain seperti keadaan atau data diri, pengalaman atau sikap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam angket lebih luas daripada pertanyaan yang ada di dalam teks. Yang keempat yaitu skala bertingkat. Skala merupakan alat untuk mengukur tingkah laku yang berkaitan dengan ranah afektif seperti sikap, keyakinan, pandangan, atau pendapat. Hasil pengukurannya adalah bentuk data kualitatif. Perbedaan sikap atau pandangan dapat diukur dengan skala bertingkat yang berisikan angka-angka yang disusun secara bertingkat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kelima yaitu analisis bahasa siswa. Analisis bahasa siswa yaitu penilaian yang ditujukan pada penggunaan bahasa yang otentik baik lisan maupun tulisan. Objek evaluasi difokuskan pada penggunaan bahasa. Bentuknya dapat berupa membuat laporan, misalnya laporan perasaan, bacaan, dan tugas. Subbab yang kedua adalah tentang alat evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Supriyadi 2013 halaman 9-13 terdapat 3 jenis ranah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu evaluasi ranah pengetahuan bahasa, evaluasi ranah sikap, dan ranah evaluasi keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu evaluasi ranah pengetahuan bahasa. Ranah pengetahuan ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pembelajar menguasai teori-teori kebahasaan yang dipelajarinya. Adapun bentuk dari tes ranah pengetahuan bahasa yang pertama yaitu tes bunyi bahasa. Tes bunyi bahasa dapat dilakukan dengan cara yang pertama membedakan bunyi bahasa, 2. Melafalkan fonem-fonem, yang ketiga melafalkan kata dan pasangan kata, dan melafalkan rangkaian kata dan kalimat. Yang kedua yaitu tes kosakata. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Tes kosakata umumnya menggunakan soal bentuk objektif pilihan ganda, tetapi ada juga bentuk lisan. Bentuk tes kosakata antara lain sinonim, antonim, memperagakan, mencari padanan kata, definisi atau parafrase, melengkapi kalimat, dan gambar. Yang ketiga yaitu tes struktur bahasa. Tata bahasa atau sintaksis merupakan bagian yang berkaitan dengan penataan rangkaian kata-kata dalam suatu hubungan yang bersifat prediktif, sehingga menghasilkan kalimat yang gramatikal. Tes tata bahasa dapat dibedakan atas tes bentuk kata, tes pembentukan frasa, tes makna frasa, dan tes pembentukan kalimat. Penentuan format tes didasarkan pada tujuan, keluasan materi, waktu, serta tingkat kemampuan yang dimiliki pembelajar. Adapun bentuk tes tata bahasa dapat disusun dalam bentuk esai, pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban pendek. Yang kedua yaitu ranah evaluasi sikap berbahasa. Ranah sikap merupakan ranah yang berkaitan dengan pandangan, pikiran, dan perasaan pembelajaran terhadap bahasa target atau bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Teknik evaluasi yang dilakukan berupa yang pertama pengungkapan, yang kedua pengamatan, dan yang ketiga penilaian. Baik buruknya pandangan pembelajar terhadap bahasa target ditentukan dari kemampuannya menyelesaikan tes, hasil observasi, dan wawancara.
Yang ketiga yaitu evaluasi ranah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa mencakup menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keterampilan menyimak termasuk keterampilan reseptif, sedangkan berbicara dan menulis termasuk keterampilan produktif. Yang pertama, alat evaluasi keterampilan menyimak. Tes menyimak adalah tes yang tidak hanya digunakan untuk mengetahui apakah seseorang menyimak atau tidak, tetapi juga untuk mengukur kemampuan seseorang memahami bahasa yang didengarnya. Adapun bentuk-bentuk dari tes menyimak, yang pertama, tes menyimak tingkat marginal yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan pembelajar dalam membedakan suara dan untuk mengembangkan kepekaan pada komunikasi nonverbal. Yang kedua, tes menyimak apresiatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan pembelajar dalam menangkap dan memahami bahasa, simakan yang berhubungan dengan perasaan dan emosi, sehingga dalam pelaksanaannya pembelajar diberi bahan simakan yang bersifat menyenangkan, misalnya drama, puisi, lagu, cerita, dan sebagainya. Yang ketiga, tes menyimak komprehensif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pembelajar terhadap pesan yang disimak. Yang keempat, tes menyimak kritis yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman pembelajar terhadap bahan simakan yang dilanjutkan dengan memberi evaluasi. Dan yang kelima, tes menyimak terapis yang bertujuan untuk menyembuhkan seseorang yang biasa dilakukan oleh seorang psikolog atau psikiater. Yang kedua, alat evaluasi keterampilan berbicara. Evaluasi keterampilan berbicara dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menggunakan bahasa target secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keberadaannya. Teknik evaluasi yang biasa digunakan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan huruf, nama, keadaan dalam bahasa. Yang kedua, menceritakan kembali dialog, cerita, peristiwa yang didengar atau yang dibaca. Yang ketiga, menceritakan gambar. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, menyimpulkan pengalaman, peristiwa, dan ilmu pengetahuan secara lisan. Yang keenam, menjawab pertanyaan sederhana dan kompleks. Dan yang ketujuh, bermain peran. Yang ketiga, alat evaluasi keterampilan membaca. Yang pertama, tes membaca tingkat ingatan. Tes membaca tingkat ingatan ini dituntut untuk menyebutkan kembali fakta, definisi, atau konsep yang terkandung dalam wacana. Yang kedua, tes membaca tingkat pemahaman. Dalam tes membaca tingkat pemahaman, testi dituntut untuk dapat memahami wacana yang dibacanya, memahami isi bacaan, mencari hubungan antar hal, hubungan sebab akibat, perbedaan dan persamaan antara hal dalam wacana. Yang ketiga, tes membaca tingkat penerapan. Tes membaca tingkat penerapan menuntut testi untuk dapat menerapkan pemahamannya pada situasi atau hal lain yang berkaitan. Testi dituntut untuk dapat menerapkan atau memberi contoh baru dari suatu konsep, ide, pengertian, atau pikiran yang terdapat dalam teks bacaan. Yang keempat yaitu alat evaluasi keterampilan menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang melibatkan berbagai kemampuan dan keterampilan secara terpadu. Tujuan pembelajaran menulis dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, siswa mampu mengungkapkan unsur-unsur kebahasaan seperti ejaan, kosakata, struktur kalimat, dan pemakaian paragraf. Dan yang kedua, siswa mampu mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan konteks atau pragmatik. Cara langsung untuk mengukur kemampuan menulis seseorang adalah dengan menyuruh seseorang itu menulis. Akan tetapi, tes bentuk esai ini memiliki banyak kelemahan. Nah, di samping itu, kemampuan menulis juga dapat diukur dengan tes objektif. Subbab yang ketiga yaitu persyaratan alat evaluasi. Nah, untuk mendapatkan informasi yang akurat, tes sebagai alat evaluasi harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, adanya validitas. Validitas artinya tes hanya dapat melakukan fungsinya dengan cermat dan teliti jika ada sesuatu yang diukur. Jadi untuk dikatakan valid, tes harus mengukur sesuatu dan melakukannya dengan teliti. Yang kedua yaitu reliabilitas. Tes bersifat reliable apabila tes tersebut dapat mengukur secara konsisten, ajak, dan akurat. Indeks yang mempengaruhi reliabilitas tes yaitu tes memberikan hasil relatif terhadap sesuatu yang diukur, jawaban terhadap butir soal relatif tetap, dan siapapun yang memeriksa skor yang dihasilkan kurang lebih sama. Dan yang ketiga, kelayakan. Tes dikatakan memiliki persyaratan kelayakan apabila tes tersebut mampu mengukur keluaran atau output hasil belajar yang konsisten dengan tujuan pembelajaran.
Yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas teks ditentukan oleh kualitas kesamaan dari skor yang diperoleh. Tes dikatakan memiliki kadar objektivitas jika dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas. Satu alat ukur harus bebas dari bias pribadi si penilai. Yang kelima yaitu kepraktisan. Praktis tidaknya sebuah tes dapat dilihat dari segi ekonomi pelaksanaan, penskoran, dan penafsirannya. Yang keenam yaitu relevan. Alat evaluasi pembelajaran yang telah disusun harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah dirumuskan di dalam RPP. Selain itu, alat evaluasi penilaian hasil belajar harus menggunakan instrumen yang sesuai dengan ranah yang akan diukur. Yang ketujuh, representatif. Alat evaluasi pembelajaran harus dapat mewakili seluruh materi pembelajaran terkait. Dalam hal ini, alat evaluasi yang disusun harus beracuan dari silabus dan sesuai dengan semua submateri. Yang kedelapan yaitu spesifik. Alat evaluasi pembelajaran juga harus diimbangi dengan kisi-kisi dan rubrik penilaian yang jelas dan sesuai dengan jenis alat evaluasi yang digunakan. Hal ini dilakukan agar proses evaluasi tidak menimbulkan ambiguitas bagi orang yang dinilai atau peserta didik maupun orang yang menilai atau guru. Yang terakhir yaitu proporsional. Alat evaluasi pembelajaran harus memiliki rentang kesulitan yang beragam. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.